Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 semuanya yang berbahagia. Hari ini kita pelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita sapa dulu kelas 9 hebat dan bermartabat. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah, baik, kita sebelum pelajaran seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan atau aktivitas pada hari ini mendapat ridho dan diberikan kemudahan untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku kelas 9 semuanya, setelah berdoa, materi yang kita ajarkan pada hari ini adalah yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir, kelas 9 bab 1. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan arti hari kiamat atau hari akhir. Yang kedua, dapat menjelaskan macam-macam kiamat. Yang ketiga, dapat menjelaskan proses kehidupan di alam akhirat. Yang keempat, anak-anak mampu membaca dalil tentang hari kiamat dengan tartil dan fasih. Berikutnya, peta konsep di dalam materi ini yaitu meyakini hari kiamat mengakhiri kebiasaan buruk. Yang pertama, pembagian hari kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Di dalam proses kiamat bisa dilihat anak-anak, di dalam buku juga bisa. Yang pertama adalah yaumul barzah. Yang kedua yaumul ba'ats. Yang ketiga yaumul mahsyar. Yang keempat yaumul mizan. Kemudian setelah proses tersebut di atas, kemudian penentuan kehidupan yang terakhir adalah hidup di neraka ataupun di surga. Berikutnya, pengertian hari akhir dan macam-macam hari kiamat. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Yang ketiga, pada hari itu semua orang akan pontang-panting, tak saling mengenal satu sama lainnya, karena semua ingin menyelamatkan diri dari kehancuran bumi tersebut. Kemudian yang keempat, tidak hanya manusia yang mati, tapi seluruh tumbuhan, hewan, jin, dan setan juga mati. Anak-anakku, kemudian kita menginjak ke pembahasan kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat kecil atau kiamat sugro yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia saja. Misalnya matinya seseorang karena sakit, karena kecelakaan, karena musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro, kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kiamat kubro
dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Anak-anakku, kemudian kejadian kiamat kubro. Ada beberapa hal atau proses kejadian kiamat kubro. Yang pertama, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Untuk pertama kali semua makhluk di dunia ini mati semuanya. Yang kedua, langit terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan menguap dan menjadi sangat panas. Gunung pun seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Ini adalah tanda-tanda kiamat kubro. Kemudian proses kehidupan di alam akhirat. Yang pertama, yaumul barzah. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yang ketiga, yaumul mahsyar. Yang keempat, yaumul hisab atau disebut juga yaumul mizan. Kemudian setelah melewati 4 proses di atas, ketentuan manusia masuk surga atau neraka. Sekarang kita pelajari yaumul barzah. Yaumul barzah adalah yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Ini adalah yaumul barzah atau yang dikenal dengan alam kubur. Berikutnya yang disebut yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Keadaan mereka tergantung oleh amal perbuatannya menuju ke alam padang mahsyar. Berikutnya yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Seluruh manusia di sana tidak ada yang mengenakan pakaian sama sekali. Manusia akan menerima catatan amal selama hidup di dunia. Anak-anakku kelas 9 semuanya, berikutnya adalah yaumul hisab atau yang sering disebut juga yaumul mizan. Adalah hari ditimbangkannya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Dan yang pertama dihisab atau diperhitungkan adalah sholatnya seseorang. Kemudian penentuan kehidupan manusia di akhirat adalah surga atau neraka. Surga sebagai balasan amal baik mereka yang tinggal di sana, akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Dalam hal ini adalah nikmat Allah. Yang kedua, neraka sebagai balasan amal buruk. Mereka yang tinggal di sana tidak akan merasa aman sebab mereka selalu diliputi angin dan air yang panas. Dalam arti selalu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, berikutnya kita pelajari tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Nah, di antaranya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian
zina sudah dianggap biasa, pergaulan bebas. Yang ketiga, pemimpin yang terdiri dari orang-orang yang jahil atau bodoh atau fasik. Sekarang kita bisa lihat para pemimpin-pemimpin kita ini sudah banyak orang yang bodoh dijadikan pemimpin di kalangan masyarakat kita ini. Kemudian diantaranya tanda-tanda kiamat kecil adalah bulan sabit kelihatan besar. Ini bisa anak-anak perhatikan. Berikutnya, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Ini untuk era sekarang ini sebagian tanda-tanda kiamat sudah mulai muncul. Kemudian diantaranya juga adalah masjid-masjid itu sepi dari jamaahnya. Banyak bangunan yang megah, yang mewah, yang bagus, tapi jamaahnya sangat sedikit. Ini atau bahasanya jiwa ruhnya di masjid itu sangat kurang. Ini diantaranya tanda-tanda kiamat kecil. Baik anak-anak, sementara itu dulu. Kemudian nanti setelah pembelajaran ini akan ada tagihan, yaitu berupa penilaian. Penilaiannya melalui formatif, yaitu tes formatif berupa kuis atau latihan pada link Google Form. Nanti kita berikan tugas seperti itu. Kemudian produk hasil karya siswa berupa foto peta konsep dengan kriteria yang menarik, desain serta kreativitasnya yang bagus. Kemudian ketepatan waktunya. Nah, ini asesmen penilaian yang kita harapkan untuk pelajaran agama. Semoga anak-anak bisa mengikuti selalu, walaupun belajar di rumah tetap dijaga kesehatan dan selalu mengikuti informasi-informasi dari sekolah. Demikian pelajaran agama, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.